Kak Mary dan Kak Wenda di KKB Online. Adik-adik, ini Kak Mary punya balon ya. Kak Mary pengen ini balon ini kita bisa main ya. Kita bisa main saling lempar balon gitu ya, asik. Terus ini balon juga bisa untuk dekorasi. Tapi adik-adik, kalau model begini balonnya bisa nggak ya? Nggak bisa, betul. Karena balon ini harus ditiup dan jadi seperti ini baru dia bisa dilempar seperti ini. Dan kalian bisa main di rumah ya. Terus bisa jadi buat dekorasi. Nah adik-adik, kita mau belajar ayat hafalan pada hari ini. Bagaimana dengan kekuatan Tuhan saja kita bisa melakukan segala sesuatu. Buka di Sakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 bagian B. Sakaria pasal 4 ayat 6 bagian B. Sakaria itu ada di Perjanjian Lama. Dia itu setelah Hagai, setelah kitab Hagai dan sebelum kitab Maliaki di Perjanjian Lama. Sakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6b. Kami dibaca untuk kita semua. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6b. Kakak, Kak Mary udah salin di alat peraga untuk mempermudah adik-adik membaca. Tetapi ini tetaplah firman Tuhan. Baca dari alamatnya di sini. Kemudian isinya, kemudian balik ke alamatnya ya. 1, 2, 3. Sakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6b. Ulang lagi. Oke. Lagi. Sakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Di sini dibilang apa adik-adik ya? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Maksudnya bukan dengan keperkasaan atau kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan kebenaran. Tidak, tetapi firman Tuhan bilang melainkan dengan Rohku, Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita, dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, memberikan kita hikmat dalam mengerjakan segala sesuatu, sehingga kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Oke. Kita baca sekali lagi, ayo dari alamatnya, isinya kemudian kembali ke alamatnya ya. 1, 2, 3. Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6b. Oke adik-adik, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus belum ada dalam hidup kamu. Tapi Tuhan mau kamu percaya kepada Tuhan Yesus supaya Rohnya, Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu dan akan memampukan kamu untuk hidup benar, hidup memuliakan nama Tuhan. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat Roh Kudus ada di dalam hati kamu. Roh Kudus itu yang akan memampukan kamu untuk hidup dalam kebenaran, berani melakukan yang benar dan hidup memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kamu atau mengandalkan orang tua atau siapapun, sekalipun mereka mengasihi kamu, tapi mereka terbatas ya adik-adik. Tapi andalkan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati dan kehidupan kamu. Oke, sekali lagi yuk. Baca dari alamatnya, isinya kemudian balik ke alamatnya ya, sambil dihafal ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6. Oke, mulai dihafal ya.
Pendek kan ayatnya ya. Ulang sekali lagi. Ayo yang di rumah 1, 2, 3. Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6b. Oke, kita mau bermain sambil, kalau adik-adik ada balon di rumah, sambil balon-balonnya dilempar kayak gini dan sambil kita hafal ya. Oke, sambil boleh lihat teksnya kalau ada teksnya. Oke, 1, 2, 3. Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6. Yeay! Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6b. Oke, sekali lagi sama-sama yuk kita hafal sama-sama dan untuk kita terapkan dalam hidup kita. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Sakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6b. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Nah, minggu kemarin kalau kakak bilang bahwa setelah Mezbah Baal dihancurkan, Gideon merasa hidupnya terancam. Dan Gideon tidak merasa sendiri, tetapi Tuhan tetap bersama dengan dia. Dan Tuhan mengatakan kepada Gideon bahwa Gideon, kamu harus melawan orang Midian. Kamu jangan takut karena Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Lalu kata Tuhan, persiapkanlah dirimu dengan pasukanmu, karena Gideon adalah seorang pemimpin, atau dia juga disebut hakim ya pada saat itu karena belum ada pemimpin. Jadi Gideon mempersiapkan diri sendiri, juga mempersiapkan orang-orang yang akan dia bawa untuk berperang melawan orang Midian. Nah, suatu ketika mereka sudah bersiap dan ada di satu bukit. Mereka melihat ke bawah, wow, orang Midian begitu banyak ya. Apakah kita mampu melawan mereka? Dan Tuhan mengatakan kepada Gideon, Gideon, sebelum berperang, tanya sama mereka. Karena Gideon yang sekarang sebagai pemimpin, dia tahu jumlah pasukan dia 32.000 orang. Wow, sudah banyak ya. Tapi kata Tuhan begini, Gideon terlalu banyak. Suruh pulang bagi yang takut. Nah, kata Gideon kepada pasukannya, semua yang merasa takut dan tidak siap untuk memulai perang ini boleh pulang. Ada yang pulang ya adik-adik, karena mungkin ada yang takut, jangan-jangan saya mati atau bagaimana ya pikiran mereka, dan ada yang pulang. Lalu kata Tuhan gini, Gideon, sekarang pasukanmu sudah tinggal 10.000 orang. Bawa mereka pergi minum di sungai. Wow, mereka semua pergi bersama-sama ya untuk minum di sungai. Lalu Tuhan melihat, wow, ternyata ada yang minumnya langsung ke sungai, mulutnya langsung ke bawah. Lalu ada juga yang minumnya pakai tangan begini. Wah, kata Tuhan begini, Gideon, kalau aku lihat ya, yang akan pergi berperang itu hanya yang minum pakai tangan ini. Dari ambil air dan minum pakai tangan begini. Yang minumnya langsung ke sungai itu tidak boleh ikut perang. Itu kata Tuhan. Dan tinggal 300 orang yang akan dipakai Tuhan untuk bersama-sama Gideon, pemimpin mereka ini, pergi melawan orang Midian. Nah, adik-adik yang kekasih, walaupun jumlah mereka banyak, ternyata
bukan itu yang Tuhan inginkan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa Zakaria 4 ayat 6b, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi oleh Rohku, firman Tuhan. Jadi kalau kamu nilainya bagus di sekolah, keluarga kamu diberkati, ingat semua itu karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan, sehingga kamu mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah, keluargamu diberkati, pekerjaan orang tua juga diberkati. Itu semua karena campur tangan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, jadi orang Israel dan pemimpinnya Gideon tidak mengandalkan kekuatan mereka, tidak mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka tidak punya senjata yang bagus, mereka tidak punya peralatan yang hebat-hebat seperti orang Midian, tetapi mereka mengandalkan Tuhan ya untuk berperang melawan orang Midian. Jadi yang dipilih hanya yang minum dengan mengambil air dengan tangannya ya, mulut. Nah, itu yang dipilih oleh Tuhan. Dan sisa dari semua pasukan itu berjumlah 300 orang. Wow. Hanya sejumlah itu yang dipilih oleh Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan lihat satu persatu ya. Dan mereka juga siap. Mereka berani, mereka percaya bahwa mereka bisa memenangkan perang bersama dengan pemimpin mereka Gideon. Nah, suatu malam ada dua orang, Gideon dan temannya ya, satu orang pasukan, pergi ke perkemahan orang Midian. Di sana mereka mendengar, ayo kita dengar apa sih yang mereka perbincangkan. Rupanya ada dua orang, ini pasukan Midian ya, bercakap-cakap. Mereka bilang gini, aku tuh bermimpi loh, kalau perkemahan kita itu ada roti yang menggelinding. Jadi roti ini menggelinding masuk ke perkemahan kita, dan perkemahan kita itu diobrak-abrik, kacau balau, wah berantakan. Wah, itu artinya apa ya? Lalu satu orang temannya di antara mereka berdua ini mengatakan, kamu tahu gak? Itu artinya kita akan kalah oleh orang Israel dan kita akan berantakan semua. Perang ini akan dimenangkan oleh orang Israel. Wah, temannya kaget. Oh, begitu ya. Nah, dua orang ini termasuk Gideon yang tadi mendengarkan percakapan mereka, langsung pulang. Dia pergi buru-buru mengatakan kepada pasukannya bahwa ternyata mereka sudah tahu kalau peperangan ini akan dimenangkan oleh orang Israel. Tapi adik-adik yang kekasih, walaupun demikian, Gideon sebagai pemimpinnya, dia tetap tenang. Dia berusaha hatinya melekat dengan Tuhan, karena dia percaya bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini ya Tuhan? Adik-adik, walaupun kemenangan, Gideon percaya kalau mereka akan menang, tapi dia tidak serta-merta sombong. Dia tidak serta-merta, oh iya, wah bagus ya kalau kami akan menang. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia minta hikmat dari Tuhan, ya kan, sebagai pemimpin perang, dia juga sebagai hakim. Dia minta Tuhan, berikan jalan yang baik supaya kami tenang. Dan Tuhan mengatakan begini, di dalam doanya Tuhan mengatakan, Gideon, kalian harus membawa apa yang kamu miliki, ya, yaitu misalnya kamu punya obor, kamu punya kendi atau buyung ya, tempat isi air. Lalu kamu punya trompet atau sangkakala. Itu yang kamu persiapkan untuk dibawa nanti di dalam pertempuran. Nah, itu kan seperti cara yang aneh ya adik-adik. Tapi kata Tuhan, itulah yang akan kamu persiapkan. Nah, bagi adik-adik,
yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa apapun yang akan kamu lakukan sebelum kamu ujian, sebelum kamu main mungkin, persiapkan dirimu supaya nanti ujian atau nanti kamu naik kelas ya, jadi nanti akan naik kelas, mempersiapkan diri, belajar di rumah lebih baik, atau main supaya nggak emosi, marah-marah, suka tersinggung. Nah, semua itu minta hikmat dari Tuhan. Nah, Gideon bukan pemimpin yang karena aku pemimpinnya dipilih Tuhan bahwa aku nanti pasti tidak. Tetap dia minta pertolongan dari Tuhan. Lalu bagaimana orang Israel mempersiapkan diri? Nah, ketika mereka mau masuk dalam perang, mereka tenang ya. Untuk masuk di dalam perang tidak boleh ada yang berisik, tidak boleh ada yang ngobrol, karena ini nanti kedengaran sama orang Midian yang sedang berkemah malam itu. Kalau mereka kedengaran, pasti tidak akan berjalan dengan mulus semua rencana mereka. Nah, karena Tuhan begini, Gideon, sebelum kamu menyerang mereka, kamu harus katakan begini, demi Tuhan dan demi Gideon, langsung serang. Nah, itu tapi harus ada aba-aba dulu. Jangan aba-aba itu nanti dipimpin oleh Gideon, mengucapkan itu lalu membunyikan atau memecahkan buyung ya. Jadi buyung atau kendi itu dipecahkan, lalu bunyi sangkakala dan obor, lalu boleh menyerang. Jadi ada urutannya, nggak langsung serang aja. Nah, adik-adik, itu seperti cara yang aneh, tetapi itulah yang harus mereka ikuti. Nah, adik-adik, cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mengambil hukuman dari dosa kita banyak dibilang orang aneh. Kenapa Tuhan Yesus mau mati? Dia mencurahkan darahnya. Dia mau supaya kita diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, dan seperti Gideon dan pasukannya yang siap bertempur, nah dibilang itu seperti cara yang aneh, tapi itulah yang Tuhan inginkan bagi mereka. Nah, dan semua siap sudah ya. Ada yang jangan berisik, jalannya pelan-pelan. Nah, ketika mereka dibagi beberapa kelompok ya, karena tinggal 300 orang, jadi bisa menyelinap masuk ke perkemahan orang Midian. Jadi tenang, nggak boleh berisik, nggak boleh bunyi-bunyi, nggak boleh ada dulu. Ketika Gideon memberikan aba-aba, demi Tuhan dan demi Gideon, wow, langsung mereka ada yang membunyikan memecahkan buyung ya, memecahkan buyung kan bunyinya berisik. Wah, kaget orang Midian, ada yang lari, ada yang teriak, wah apa itu? Tapi semua sudah panik. Ada yang nggak pakai pedangnya, ada yang masih tidur karena pada waktu itu malam hari. Jadi ada yang tidur, ada yang lari. Wah, semua kocar-kacir, kaget dengan bunyi buyung, kaget dengan suara sangkakala ditiup. Dan apalagi banyak yang mati karena orang Israel juga mengejar mereka, membunuh, dan semua itu mereka mendapatkan kemenangan hanya karena pertolongan dari Tuhan. Jadi Tuhan disenangkan, Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui pertempuran ini. Dan pertempuran ini tidak terjadi karena kekuatan dari Gideon atau para serdadunya yang hebat atau punya taktik yang luar biasa, tetapi pertempuran ini terlaksana dan nama Tuhan dimuliakan hanya karena roh dari Tuhan yang membimbing mereka. Nah, adik-adik, jangan lupa firman Tuhan mengatakan di Sakaria 4 ayat 6b, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, tetapi oleh Rohku. Jadi apa yang akan terjadi bagi kamu? Tuhan ingin kamu bersyukur, Tuhan ingin kamu tahu, karena
kamu bisa pintar, kamu sehat, orang tua kamu diberkati, rumah kamu bagus ya, bisa ditinggal untuk tidur, untuk beristirahat. Kamu bisa bersama-sama dengan keluarga kamu menikmati hari-hari bersama Tuhan. Itu semua karena kekuatan dan keperkasaan dari Tuhan sendiri. Terima kasih adik-adik untuk cerita kita, biar kamu mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berita atau cerita kita hari ini. Biarlah kami mau mengucap syukur untuk apa yang boleh kami miliki, baik kepintaran kami, kesehatan, keluarga kami, itu semua hanya datang daripada Tuhan. Ajar kami bersyukur untuk menerima semua itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.